Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khomisatul Fitri dengan NIM 2330304019. Baiklah, di sini saya akan membaca jawaban UAS Sejarah Ilmu Perpustakaan. Pertama, jelaskan tokoh-tokoh perpustakaan Islam di Timur dan di Barat. Tokoh perpustakaan Islam di Timur pertama, Ibnu Sina, seorang ilmuwan besar dari Persia yang juga seorang filsuf dan dokter. Yang kedua, Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan filosof dari Maghribi yang terkenal dengan karyanya Muqaddimah. Yang ketiga, Ibnu Rashid, seorang filsuf, ahli hukum dan dokter dari Andalus. Tokoh perpustakaan Islam di Barat pertama, Al-Farabi, seorang filsuf dan ilmuwan Muslim dari Asia Tengah yang berkontribusi dalam bidang logika, filsafat politik, dan musik. Yang kedua, Ibnu Tufail, seorang filsuf Andalusia yang terkenal karena karyanya Hayy bin Yaqzat. Yang ketiga, Ibnu Battuta, seorang penjajah dan cendekiawan dari Maroko yang menuliskan pengalaman perjalanannya dalam karya monumental Rihlah. Yang kedua, jelaskan perkembangan perpustakaan Islam di masa pemerintahan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah pada tahun 661 hingga 750 Masehi pertama, pusat ilmu di Kufah dan Damaskus. Daulah Umayyah menetapkan Kufah dan Damaskus sebagai pusat-pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengumpulan manuskrip. Kekhalifahan Umayyah memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan dan sastra, dan memulai pengumpulan manuskrip dan berbagai wilayah yang dikuasai. Yang ketiga, perpustakaan Bani Umayyah. Meskipun tidak ada perpustakaan khusus yang terkenal dari periode ini yang bertahan hingga sekarang, namun penulis seperti Ibnu Nadim dalam kitabnya Al-Fihris menyebutkan perpustakaan besar di Kufah dan Damaskus pada masa itu. Daulah Abbasiyah pada tahun 750 hingga 1258 Masehi yang pertama, pusat pembelajaran di Baghdad. Abbasiyah mendirikan Baghdad sebagai pusat intelektual dan ilmiah yang tak tertandingi hingga dunia pada zamannya. Yang kedua, perpustakaan individual. Perpustakaan dari Ibnu Sina dan Ibnu Rus yang tidak hanya menyimpan karya-karya mereka sendiri, tetapi juga koleksi luas manuskrip dan berbagai bidang. Yang ketiga, pengumpulan dan penyebaran ilmu. Abbasiyah sangat aktif dalam mengumpulkan manuskrip, menerjemahkan karya-karya dari bahasa asing ke bahasa Arab, dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh dunia Islam. Yang ketiga, jelaskan kontribusi intelektual Islam bagi dunia Eropa. Pertama, penerjemahan dan preservasi karya klasik Yunani. Pada abad ke-8 hingga 12, sarjana Muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rus menerjemahkan banyak karya filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan lainnya dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan filosofi. Intelektual Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina tidak hanya menyumbangkan karya-karya mereka dan filsafat dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan metodologi ilmiah yang kemudian mempengaruhi kebangkitan intelektual Eropa. Yang ketiga, pengembangan ilmu matematika dan astronomi. Sistem angka Arab 0 sampai 9 yang digunakan sekarang di Eropa diperkenalkan melalui kontak dengan ilmuwan Muslim selama periode abad pertengahan. Yang keempat, jelaskan dalil-dalil Al-Quran tentang perpustakaan Islam. Pertama, surah An-Nisa ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Walau faslullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudillu wa ma yudilluna illa anfusihum wa ma yadurrunaka min say'in wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun taklam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Artinya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Nabi Muhammad, tentu segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu.
Akan tetapi, mereka menyesatkan kecuali dirinya sendiri dan tidak membahayakan sedikit pun. Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, serta telah mengajarkan kepadamu apa tadinya belum kamu ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Yang kedua, surah Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kelima, jelaskan faktor-faktor kemunduran perpustakaan Islam, baik internal maupun eksternal. Faktor internal pertama, manajemen yang lemah, kurangnya kepemimpinan yang efektif, perencanaan strategis yang tidak memadai, atau pengelolaan sumber daya yang buruk dan menghambat perkembangan perpustakaan. Yang kedua, koleksi yang tidak memadai. Perpustakaan yang tidak memiliki koleksi yang relevan, mutakhir, dan tidak memenuhi kebutuhan penggunanya dapat menyebabkan penurunan minat dan kunjungan. Yang ketiga, kondisi fisik yang buruk. Bangunan perpustakaan yang tidak terawat dengan baik atau fasilitas yang tidak memadai dapat mengurangi kenyamanan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Faktor eksternal yang pertama, perubahan sosial dan kultural. Perubahan dalam nilai-nilai sosial dan atau budaya dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap perpustakaan dan membawa dampak pada pengguna fasilitas perpustakaan. Yang kedua, kurangnya dukungan keuangan. Kurangnya pendanaan dari pemerintah atau lembaga donor dapat membatasi pengembangan koleksi, modernisasi, fasilitas, dan pelatihan staf. Yang ketiga, persaingan dari media digital. Meningkatnya aksesibilitas informasi melalui internet dan media digital dapat mengurangi minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan fisik. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.